Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi neraca pembayaran. Apa yang dimaksud dengan neraca pembayaran? Neraca pembayaran merupakan suatu catatan ringkas dan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional yang melibatkan suatu negara dengan negara lain dalam kurun waktu tertentu. Jadi, neraca pembayaran ini merupakan suatu catatan ringkas dan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam kurun waktu tertentu. Transaksi ini bisa dilakukan oleh penduduk dengan non-penduduk, meliputi transaksi barang, jasa, pendapatan, transfer, serta kewajiban finansial terhadap negara lain. Selanjutnya, transaksi yang dicatat pada neraca pembayaran terdiri dari yang pertama ada yang kita sebut dengan transaksi debit, yang kedua ada yang namanya transaksi kredit. Jadi dalam neraca pembayaran itu transaksi yang dicatat terdiri atas dua, ada yang namanya transaksi debit dan transaksi kredit. Transaksi debit digunakan untuk mencatat transaksi yang mengakibatkan adanya kewajiban bagi suatu negara untuk melakukan pembayaran ke luar negeri. Transaksi debit ini mencatat transaksi ketika suatu negara melakukan pembayaran ke luar negeri. Transaksi ini menunjukkan adanya aliran dana dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, itulah yang disebut dengan transaksi debit. Ketika terdapat aliran dana dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan yang kedua adalah transaksi kredit digunakan untuk mencatat transaksi yang mengakibatkan suatu negara menerima pembayaran dari negara lain. Jadi, ketika negara lain membayar ya, kita menerima pembayaran dari negara lain, itu disebut dengan transaksi kredit yang menunjukkan adanya aliran dana dari luar negeri ke dalam negeri. Ketika ada aliran dana masuk ya dari luar negeri ke dalam negeri, itu disebut dengan transaksi kredit. Tetapi ada ketika transaksi keluar dari dalam negeri ke luar negeri, itu disebut dengan transaksi debit. Selanjutnya berikut ada tabel jenis transaksi dalam neraca pembayaran untuk teman-teman lebih paham tentang transaksi dalam neraca pembayaran. Nah, ada yang kita sebut dengan transaksi kredit ya, tadi kita lambangkan dengan positif, sedangkan transaksi debit karena kita mengeluarkan uang ke luar negeri, makanya ini simbolnya negatif. Transaksi kredit ini ketika kita menerima uang atau aliran dana dari luar negeri ke dalam negeri, contoh kegiatannya adalah kegiatan ekspor. Artinya, ketika kita menjual barang kita ke luar negeri, otomatis negara tersebut, negara yang membeli barang kita akan membayar. Artinya terdapat aliran dana dari negara tersebut ke negara kita, Indonesia. Jadi kegiatan ekspor merupakan contoh dari transaksi kredit. Sedangkan kebalikannya, kegiatan impor ketika kita membeli barang dari negara lain, artinya kita membayar. Jadi terdapat aliran dana dari Indonesia ke luar negeri. Makanya kegiatan impor termasuk kepada transaksi debit. Kemudian yang kedua contohnya adalah pendapatan investasi milik penduduk domestik yang berada di luar negeri. Nah, ketika penduduk domestik yang berada di luar negeri melakukan investasi, maka ketika pendapatannya itu dialirkan ke dalam negeri ya, artinya itu merupakan transaksi kredit. Sedangkan investasi penduduk dalam negeri ke luar negeri, jika kita berinvestasi ke luar negeri, artinya kita ada aliran dana ke luar negeri. Itu termasuk kepada transaksi debit. Yang ketiga adalah penerimaan uang dari luar negeri. Ketika kita menerima uang dari luar negeri, adanya penerimaan uang dari luar negeri, itu merupakan transaksi kredit, sedangkan adanya pengeluaran uang ke luar negeri, itu termasuk transaksi debit. Selanjutnya, penerimaan hibah atau hadiah dari luar negeri.
juga merupakan transaksi kredit, adanya aliran dana dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan ketika kita memberikan hibah atau hadiah ke luar negeri, itu disebut dengan transaksi debit. Yang terakhir contohnya adalah penjualan saham atau obligasi ke luar negeri. Nah, ketika kita menjual saham atau obligasi ke luar negeri, otomatis kita akan mendapatkan bayarannya. Jadi terjadi aliran dana dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan jika kita membeli saham atau obligasi dari luar negeri, jika kita membeli, makanya kita harus membayarnya. Jadi terdapat aliran dana dari dalam negeri ke luar negeri. Begitu. Semoga ya dengan adanya tabel ini lebih memudahkan teman-teman untuk memahami perbedaan antara transaksi kredit dengan transaksi debit. Selanjutnya kita akan membahas tujuan pembuatan neraca pembayaran. Ada beberapa tujuan dari pembuatan neraca pembayaran. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi pembayaran internasional. Yang kedua, membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta perdagangan dan pembayaran internasional. Yang ketiga, merupakan alat untuk mengukur berapa besar utang dan piutang negara terhadap luar negeri. Dan yang terakhir, tujuannya adalah untuk mengukur keadaan perekonomian dan posisi keuangan internasional suatu negara. Jadi dengan adanya neraca pembayaran ini kita bisa memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi pembayaran internasional negara kita dan membantu pemerintah menetapkan kebijakan fiskal dan moneter serta perdagangan dan pembayaran internasional dan alat untuk mengukur berapa besar utang dan piutang negara dan juga untuk mengukur keadaan perekonomian dan posisi keuangan internasional. Selanjutnya kita akan membahas komponen neraca pembayaran. Komponen neraca pembayaran ini secara garis besar ada 3. Yang pertama kita sebut dengan transaksi berjalan, yang kedua transaksi modal, dan yang ketiga transaksi finansial. Kita akan bahas yang pertama adalah transaksi berjalan. Transaksi berjalan ini terdiri atas yang pertama adalah neraca perdagangan yang meliputi kegiatan ekspor dan impor barang. Yang mana ketentuannya adalah surplus, dikatakan surplus apabila nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Jadi ekspor besar dari impor itu dikatakan surplus. Sedangkan defisit kebalikannya apabila nilai ekspor lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor. Artinya impor lebih besar dari ekspor. Itu disebut dengan defisit. Yang ketiga, seimbang. Terjadi apabila nilai ekspor proporsional dengan nilai impor. Yang keempat, neraca jasa meliputi transaksi jasa dari atau ke negara lain. Contohnya adalah jasa pariwisata, pengiriman tenaga kerja, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, dan lain-lain. Yang kelima, ada yang namanya pendapatan primer, terdiri dari kompensasi tenaga kerja dan pendapatan dari investasi, baik itu dari pendapatan investasi langsung, pendapatan investasi portofolio, dan pendapatan dari investasi lainnya. Dan yang terakhir adalah pendapatan sekunder yang terdiri dari penerimaan transfer dari penghasilan dari tenaga kerja Indonesia atau TKI. Itu disebut dengan pendapatan sekunder. Oke, kalau pendapatan primer tadi merupakan kompensasi tenaga kerja dan pendapatan dari investasi. Sedangkan kalau pendapatan sekunder merupakan penerimaan transfer dari penghasilan TKI. Selanjutnya yang kedua adalah transaksi modal. Transaksi modal, neraca ini mencatat transaksi penerimaan dan pembayaran penanaman modal yang terjadi di antara dua negara. Jadi, transaksi modal ini berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran penanaman modal. Yang ketiga adalah transaksi finansial. Neraca ini mencatat transaksi investasi langsung dari pihak swasta asing, investasi portofolio, dan investasi lainnya.
Jadi kalau transaksi finansial itu berkaitan dengan transaksi investasi langsung dari pihak swasta asing, investasi portofolio, dan investasi lainnya. Oke, itulah materi terkait dengan neraca pembayaran. Semoga apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.